Kembali lagi dengan saya Anuk Rizky Sunggilaitonang, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, mata kuliah IMK. Di saat ini saya akan membahas tentang kerangka kerja dan paradigma interaksi. Pembahasan. Ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas saat ini. Yang pertama, definisi kerangka kerja. Yang kedua, fungsi kerangka kerja. Yang ketiga, siklus tindakan, eksekusi, dan evaluasi. Keempat, 7 langkah tindakan, eksekusi atau evaluasi. Kelima, 4 komponen utama dari kerangka kerja interaksi. 6, 2 fase pada siklus interaksi menurut ISMPK. 7, perbandingan interaksi. 8, 3 paradigma dalam perancangan konseptual dan visual antarmuka. Termasuk materi yang pertama, definisi. Kerangka kerja merupakan sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonsultasikan suatu sistem atau kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Fungsi atau penggunaan kerangka kerja untuk menyusun proses perancangan, untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah, dapat menghasilkan sebuah persoalan secara menyeluruh. 2. Siklus tindakan, evaluasi atau evaluasi siklus. Tindakan eksekusi atau evaluasi merupakan konsep untuk memahami IMK dengan lebih mudah. Terdiri atas 4 bagian dasar. Yang pertama, goal, kejadian yang diinginkan manusia. B. Eksekusi, melakukan eksekusi untuk tindakan dalam dunia nyata. C. Dunia nyata, lokasi pengguna melakukan eksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi suatu objek. D. Evaluasi, validasi atas tindakan lalu membandingkan hasilnya. Berikut tujuan langkah tindakan eksekusi atau evaluasi yang ada di gambar ini. Berikut kerangka kerja interaksi ini terdiri dari komponen utama. Sistem, menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa tugas masukan, menggunakan bahasa masukan keluaran, menggunakan bahasa keluaran. Kerangka kerja tersebut dikenal dengan nama SPMK dan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut, menurut kerangka kerja SPMK ada 2 fase pada siklus interaksi, yaitu yang pertama, fase eksekusi terdiri dari tiga langkah, yaitu artikulasi, memformulasikan goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pekerjaan bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Penyajian, sistem penyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluarun. Yang kedua, fase evaluasi terdiri dari 1 langkah, yaitu observasi. Pada langkah ini, pengguna mendirikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula. Berikut paradigma interaksi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang menghasilkan
pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. 3 paradigma yang dominan dalam perancangan konseptual dan visual suatu antarmuka. Yang pertama, berpusat pada implementasi BPI. BPI didasarkan pada pemahaman tentang cara bekerjanya suatu benda. 2. Metaforik. Metaforik didasarkan pada intuisi tentang cara bekerjanya suatu benda, bergantung kepada hubungan intuitif yang dibuat pengguna pada saat melihat simbol visual dari suatu komponen antarmuka dengan fungsinya. Yang ketiga, idiomatik. Idiomatik didasarkan pada pembelajaran tentang cara bekerjanya suatu benda, tidak berfokus pada pengetahuan teknik dan intuisi tentang fungsi suatu benda, tetapi berfokus pada indera visual dan perilaku sederhana untuk menyelesaikan suatu tugas. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Bye bye.